Jadi Tuhan kita ini beda-beda walaupun sama ya. Jadi Tuhan kita ini beda-beda karena Tuhan kita ada di dalam diri kita masing-masing. Ya kan? Itulah Tuhan kita. Ternyata beda. Tuhan saya dalam diri saya, Tuhan Anda semua di dalam diri Anda masing-masing. Jadi karena Tuhan kita beda, maaf saja, saya nggak mau berdebat lagi dengan Anda semua, ya kan? Agama saya juga berbeda dengan agama Anda. Ya, kalau agama saya mau sholat takbir 7 kali, agama Anda takbirnya cukup 1 kali. Agama saya kalau mau sholat ada rukun takbiratul ihram, tubadil, munajah, mi'raj sama ihram. Kalau agama Anda nggak tahu saya, ya beda. Jadi kita agama aja beda, Tuhan aja beda. Walaupun secara hakikatnya sama. Samanya di mana? Tuhan Anda hidup, Tuhan saya juga hidup, dan hidupnya hanya satu, nggak banyak. Ya kan? Tuhan Anda hidup, Tuhan saya juga hidup, tapi hidupnya satu saja, nggak banyak. Jadi hidupnya itu satu, walaupun ada di dalam diri Anda, juga ada di dalam diri saya. Contoh untuk memudahkan paham, itu misalnya matahari. Kita semua masing-masing bawa cermin. Nah, maka di cermin kita masing-masing itulah ada cahaya matahari. Kalau dipantulkan, kan gitu. Itu yang saya maksud. Tapi mataharinya satu saja, tetapi masing-masing kita bawa cermin masing-masing, ada di dalam cermin kita masing-masing. Kalau yang mau lihat loh. Nah, artinya kita punya masing-masing karena kita masing-masing cerminnya Tuhan. Al-insanu mir'atul haq. Manusia itu cermin Tuhan. Kalau Anda bawa cermin, Anda lihat wajah Anda masing-masing, bukan lihat wajah orang lain, ya. Karena Anda itu khalaqa Adama ka suratir Rahman. Anda itu diciptakan Tuhan sebagai gambar Tuhan. Kita ini gambar Tuhan. Tuhan melihat, kita melihat juga. Tuhan mendengar, kita mendengar juga. Tuhan berkata-kata, kita berkata-kata juga. Tuhan kuasa, kita kuasa juga. Tuhan berkehendak, kita berkehendak juga. Tuhan tahu, kita tahu juga. Apalagi Tuhan hidup, kita hidup juga. Cuma kalau yang paham, hidupnya itu milik Tuhan, kembalikan. Kalau nggak dikembalikan, dia nggak mau mati, susah matinya. Kalau sudah dikembalikan, berarti kita sudah mati. Kalau kita sudah mati sebelum mati, matinya nanti enak. Kalau mati sebelum mati, nanti matinya sakit. Supaya nanti matinya enak, sekarang kita sudah mati duluan. Kita serahkan hidup kita kepada hidupnya yang maha hidup itu. Karena kalau sudah dikembalikan berarti kita mati. Demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alimatu wal mahdin wassalim tasliman katsira. Jadi Pak Jaga Sukma, Tuhannya Pak Jaga Sukma itu berbeda dengan Tuhannya Pak Narto. Pak Narto berkeyakinan Tuhan gak ada. Ada kalanya di saat kepepet mengatakan Tuhannya ada. Jadi gak komitmen gitu si Imamiyah nih seperti Pak Narto nih. Sesama wilayatul faqih, Pak Narto dan Mbak Unang udah berbeda. Kalau Tuhan saya sama dengan Pak Karim, yaitu saya hafal 50 aqaidul iman, ya, saya hafal itu Tuhannya sama, ya. Dan
sifat wujudnya kidam, bako, mukhalafatu dan seterusnya. Artinya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, sifat jaiz, itu sama kan. Dan lawan dari sifat itu, sifat mustahilnya itu sifat saya, Pak. Sifat saya ini. Jadi sifat saya ini lawan atau sifat mustahil dari sifat 20 itulah yang menjadi sifat saya ini, Pak. Nah, yang jadi sifat saya ini. Misalnya Tuhan bersifat kudrat, berarti kan saya kan lemah, Pak. Tuhan bersifat iradat, berarti saya ini terpaksa. Tuhan bersifat ilmu, berarti saya ini kan bodoh. Tuhan bersifat hidup, berarti saya kan mati gitu. Itu sifat saya, Pak. Nah gitu. Jadi yang menjadi lawan dari sifat 20 itu menjadilah sifatnya Jaga Sukma ini. Jadi kalau Jaga Sukma itu tahu, itu bukan tahunya Jaga Sukma, itu tahunya Allah yang bertajalli kepada Jaga Sukma. Karena Jaga Sukma ini tidak tahu kan lawan sifat kan. Gitu loh, Pak. Itu pemahaman saya tentang sifat 20. Sama nggak dengan Pak Karim kira-kira? Gitu. Itu Pak, sama itu ditinjau dari sudut Tuhan itu sendiri kan. Kita ini berbicara tentang Tuhan dari sudut pandang kita masing-masing. Itu yang dibicarakan. Kalau Tuhan dari pandangan Tuhan sendiri yang nggak usah dibicarakan, Pak, itu sama. Kalau Tuhan yang dalam pengertian itu. Yang diperbincangkan di sini memang Tuhan dalam pengertian sudut pandang, Pak. Kalau Tuhan dalam pengertian yang Bapak maksudkan sama itu, ya itu sudah sama, ya kan? Kristen, Hindu, Buddha, Konghucunya Tuhan itu juga. Betul nggak? Tuhannya orang Kristen itu apa beda dengan Tuhannya orang Islam? Sama. Yang hidup itu juga. Sama. Walaupun yang mereka sembah, yang mereka persepsikan beda, kan gitu. Tapi kalau yang dibilang sama itu ya sama, yaitu yang hidup itu, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau yang hidup itulah Tuhannya satu aja yang hidup, tapi tajalinya sifat hidup itu kepada seluruh makhluk hidup. Sebagaimana matahari itu satu, tapi cahayanya bertajali kepada seluruh cakrawala gitu. Jadi mataharinya satu aja, tapi terangnya seluruh cakrawala ini terangnya matahari. Begitulah, Pak. Ya. Jadi hidupnya Allah itu satu saja, tapi kenyataan dari hidup itu nurnya berada pada setiap roh manusia. Jadi roh manusia ini ibarat cahaya matahari, sedangkan Tuhan itu ibarat matahari. Mungkin begitu, Pak, ya. Terima kasih. Ini Pak ya. Kemarin tuh Bahnato pernah nyatakan bahwa Tuhan Sunni dan Tuhan Syiah itu berbeda. Tuhan Sunni itu adalah bertakalum, berbicara. Sedangkan Tuhan Syiah itu tidak berbicara. Bisu kan artinya? Coba jelaskan. Bisa nggak jelaskan tuh? Terima kasih Pak Karim atas doanya dan restunya, karena semuanya itu gerak Allah, kudrat dan iradatnya. Gimana kalimatnya? La tataharaka atau la tataharaku, Pak? Zarotin atau zarotun illa biiznillah. Saya kurang paham itu nahunya itu. La tataharaka zarotin illa biiznillah, apa la tataharaku zarotun illa biiznillah? Mana cara bacanya yang tepat itu, Pak? Itu makalah itu. Ya benar, Jaksuk, gua sepakat sama lu nih dalam perkara ini ya, Jaksuknya. Yang gua permasalahkan Narto ini akidah Sinarto. Kata Sinarto, Tuhan gua sama Tuhannya Sinarto itu beda katanya. Jadi Tuhan Narto itu bisu gitu loh, calon DPR. Tidak bicara belum tentu bisu.
Yang menyimpulkan bisu siapa? Itu kan si Dayak. Saya nggak mengatakan bisu. Nah, kalau Anda Tuhan yang berbicara tak kalem, bagaimana Tuhan itu berbicara? Itu Bu ya, Bu. Jangan dulu bertanya ke gua, lu belum bisa menjelaskan tentang pernyataan lu sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan lu itu tidak berbicara. Nah, coba maksudnya gimana? Tuhan tidak berbicara. Nah, padahal sudah jelas kan? Tuhan itu bertakalum. Masa Tuhan tidak bicara, bisu? Yang bilang bisu siapa? Kan kamu yang bilang bisu. Ya kan? Tuhan itu tidak berbicara. Wala harpun, wala sautun. Itu loh. Nah, terus kalau Anda bilang takalum itu Allah, nah bagaimana cara berbicaranya gitu loh. Yang bilang bisu kamu kan, bukan saya. Lu kan udah bilang ya, kali-kali lagi-lagi lu bilang Tuhan tidak berbicara, wala harfun wala sautun, tidak ada tulisannya kan, tidak ada suaranya. Lantas Nabi Musa ketika bertahanut itu di gunung kan, itu mendengar tidak suara Tuhan, mendengar tidak suara Tuhan. Coba, masa tidak ada suaranya Tuhan? Itu yang berbicara dengan Nabi Musa itu aku, Pak. Aku yang bicara itu. Me alone. Saya sendiri yang bicara. Kata bahasa Inggrisnya itu me alone. Me alone itu artinya saya sendiri. Aku sendiri yang bicara sama Musa itu. Wa ana akhtartuka, aku telah memilih engkau wahai Musa. Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, ibadahi aku, sembah aku, kenali aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku yang sholat. Qif ya Muhammad, inna rabbaka yusolli, diam engkau Muhammad, aku yang sholat. Itu jadi yang ngomong itu aku, me alone, ya kan, saya sendiri gitu. Masa Nabi Musa mendengar? Nabi Musa itu tuli bisu, ya, yang berkata-kata hanya Allah, yang mendengar hanya Allah. Di telinga Musa, di mulut Musa, Musa sendiri yang ngomong. Itu maknanya, ya. Karena al-insanu siri wa ana sirohu. Musa itu rahasiaku, aku rahasia Musa. Gitu loh Pak, ya. Ya, masa nggak paham. Lah gua balik we. Langsung tuh, ayo Narto, tanggapin Narto. Jadi Narto ya, ini buat Narto nih, tuh dengerin tuh apa penjelasan dari Jaga Sukma ya, bahwa Nabi Musa itu ngomong sendiri, dengar sendiri, ya. Loh, di situ tidak bercerita tentang dengar atau tidak. Gitu loh. Hanya Quran menceritakan, menginformasikan gunung itu hancur. Nabi Musa bisa. Nggak ada cerita mendengar. Gitu loh Bu ya. Kalau buat rujukannya ke Nabi Musa. Kan begitu Bu ya. Nah sekarang saya tanya dong, Tuhan itu berbicaranya seperti apa? Woi, belum ngapain lu ngapal? Emang gue tinggal PAUD. Kalau PAUD iya. Kalau seperti lu masih PAUD, nggak apa-apa ente hafalin. Gue sudah merasuk ke jiwa gue dan perbuatan gue. Itu buat apa dihafal? Dihafal itu kelas PAUD. Bang Narto, jika pengen tahu
seperti apa Tuhan berbicara, seperti apa wajah Tuhan, seperti apa tangan Tuhan. Pengen tahu bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan emang berbicara, Tuhan emang ada wajah, ada tangan, tapi laisa kamitslihi syai'un. Paham gak? Benar toh? Woi. Pengertian itu isyarat, Bang. Pengertian Nabi Musa pingsan, gunung hancur itu apa? Dalilnya dalam Al-Quran juga, kulla syai'in halikun illa wajhah. Semuanya itu hancur, bukan hanya gunung aja, hancur. Nabi Musa juga hancur, kecuali wajah Allah yang ada pada Nabi Musa itu, gitu. Dan disebut gunung itu, Bang, bukan gunung syariat yang di depan Musa tuh sekarang aja nggak hancur. Itu gunung hakikat yang ada di dalam lubuk hati Nabi Musa, yaitu keakuan Nabi Musa. Jadi keakuan Nabi Musa, aku Nabi Musa itu loh, aku Musa itu hilang, yang ada itu aku Allah, gitu loh maksudnya. Itu cara memahami. Jadi yang ada itu aku Allah, aku Musa hancur, ya, aku Musa pingsan. Jadi yang ngomong tuh Allah sendiri lewat Nabi Musa. Allah sendiri yang ngomong itu. Karena yang ada hanya Allah, gitu loh maksudnya. Itu masih tingkat PAUD. Pemahaman seperti itu naik dikit dong. Ya naik dikit, betul. Nah kalau kita setiap bicara, oh Allah itu berkalam. Nah kalau berkalam kan berbicara, seperti apa berbicaranya? Atau bagaimana Allah itu berbicara, begitu. Kalau lesa kamisli syai'un, memang Allah itu tidak menyerupai apa-apa, tidak menyerupai sesuatu apapun. Emang betul. Tapi kalau Allah berbicara, nah berbicaranya itu seperti apa gitu loh. Beda untuk membuktikannya. Makanya kalau itu pemahaman seperti itu tingkat PAUD. Allah itu ada itu karena ada ciptaannya, itu PAUD. Allah itu ada, yaitu kita itu ada karena diciptakan oleh Tuhan yang ada. Itu tingkat PAUD, Buya ya. Kapan naik tingkat lo memahami Tuhan? Kalimat laisa kamitslihi syai'un itu juga baru kata-kata, Bang. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada umpama dengan sesuatu. Maknanya sesuatu itu nggak ada. Bagaimana menyumpamakan sesuatu yang ada kepada yang tiada? Karena syai'un, sesuatu, di hadapan Allah itu nggak ada. Bagaimana mengumpamakan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada? Itu makna laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada bisa diumpamakan segala sesuatu, karena segala sesuatu di hadapan hakikat wujud Allah tidak ada. Itu loh. Itu makna laisa kamitslihi syai'un. Ya, nggak ada. Karena sifat wujud itu sifat Allah. Jadi artinya selain Allah tidak bersifat wujud, bersifat adam. Itu kan sifat 20 begitu. Kalau Allah bersifat wujud, berarti kita semua ini bersifat adam semua, bersifat tiada semua. Kalau kita mengaku bersifat ada, berarti nyaingin sifat Tuhan, melanggar sifat 20. Akhirnya ada dua wujud, padahal hanya satu wujud. La wujud ilallah. Kok jadi wujud juga kamu? Kamu itu adam, tiada, lawan dari sifat wujud. Itu cara memahami. Sifat wujud aja, sifat nafsiyah aja belum paham, bagaimana mau melanjutkan sifat salbiyah, bagaimana mau melanjutkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat wujud tuh loh dikaji masak-masak. La wujud ilallah. Sedangkan selain Allah itu adam, tiada sifat lawannya. Itu kaji sampai masak dulu, baru kenal dengan
yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Terus paham sampai ke sana, ya. Ini Bajaga Sukma gini. Apakah Allah menyerupai Allah? Coba jawab. Bang Jaga Sukma itu kiasan semua. Itulah orang minta bertemu Tuhan atau menghadap kepada Tuhan kok disuruh lihat ke gunung. Kan gitu. Kalau gunung itu masih nampak, maka akan melihat wajah Tuhan. Iya kan? Ternyata Tuhan itu hancur. Apanya yang hancur? Kan itu. Bukannya gunung yang ada di dalam Nabi Musa. Nah, saat itulah Nabi Musa menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah aku awalnya beriman. Itu dinyatakan di surah Al-A'raf 143. Begitu Bang. Makna laisa kamitslihi syai'un, tidak ada misal dengan sesuatu. Maknanya Tuhan itu bukan sesuatu, karena sesuatu itu tidak ada. Itu maknanya. Maknanya itu Tuhan itu bukan sesuatu, karena sesuatu itu tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Itu memaknai sifat laisa kamitslihi syai'un, dikembalikan kepada sifat wujud. Sifat wujud itu artinya ada, artinya sifat Tuhan. Kalau selain Tuhan, Adam tiada, lawan dari sifat wujud. Kalau makhluk juga wujud, dua wujud namanya, bukan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, esa. Kalau makhluk wujud, Tuhan juga wujud, namanya tidak ahad, sani namanya, dua wujud. Paham? Wujud itu hanya satu. La wujud ila ana, tidak ada yang ada kecuali aku Allah. Aku Jaga Sukma nggak ada, aku si boboiboy nggak ada. Adam sifatnya. Faham? Soal pengalaman, kan masing-masing mengalami. Kita nggak bisa mengatakan oh kamu belum mengalami, kan nggak bisa, Pak Mas Narto. Memang semua yang dibicarakan, yang bisa dibicarakan itu konsep. Kalau aslinya masing-masing mengalami. Kalau masing-masing mengalami, kita tidak bisa tuduh orang lain belum mengalami. Kan begitu Pak. Setiap yang bisa dibicarakan itu otomatis konsep. Kalau sudah dialami, itu diem, nggak ada ngomong. Nggak ngomong kalau dialami. Dan kita tidak bisa menuduh orang lain belum mengalami. Saya juga nggak mengatakan Pak Mas Narto belum mengalami, tidak. Soal mengalami atau tidak itu urusan masing-masing. Diam kerjanya, nggak bisa ngomong lagi, bisu, ya, kelu lidahmu kalau sudah ngalamin. Kalau masih dibicarakan itu otomatis konsep. Paham Pak Mas Narto? Gini Jaga Sukma, pada ayatnya jelas itu ya, bahwa Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, bukan seperti, bukan mirip dengan apapun, ya. Nah, apakah Allah itu apapun? Jika Allah bukan apapun, berarti Allah juga Adam dong. Allah juga Adam tidak ada. Nah, apakah Allah menyerupai dengan Allah? Sedangkan yang disebut apapun itu Allah juga apapun, karena emang ada, hakikatnya emang ada Allah itu kan. Nah, apakah Allah menyerupai Allah? Pada jelas itu Allah itu bukan seperti apa-apa. Iya, bukan mirip dengan apapun, karena apapun itu nggak ada. Yang ada hanya Dia, gitu loh maknanya. Tuhan itu nggak mirip apapun, karena apapun itu nggak ada. Yang ada hanya Dia. Bagaimana bisa mirip apapun kalau apapun itu nggak ada? Paham nggak artinya? Itu pengertiannya. Bagaimana Jaga Sukma mau bilang saya tidak ada? Jelas saya ini ada. Artinya ini Jaga Sukma sedang ngimpi, ya, membilang sesuatu yang ada disebut tidak ada. Aneh kan? Kan kita bisa lihat yang sudah mengalami dan sepengalaman, yang hanya konsep itu bisa kelihatan.
bisa kelihatan dan sangat jelas. Yang sudah mengalami sama yang belum mengalami, yang masih konsep, itu kelihatan. Kita bisa melihat dengan jelas gitu loh. Begitu Bang Jaga Sukma. Kan Allah sendiri mengatakan Allah itu yang batin, itu adalah yang gaib. Allah itu yang nyata. Lah Allah itu yang nyata aja bisa kita buktikan kok. Apalagi bicara konsep dan bicara yang sudah dibuktikan kelihatan. Gitu loh Bang Jaga Sukma. Dari tadi saya simak ngomongnya konsep, nyungsep. Konsep itu apa? Asal-asal ngomong konsep itu apa? Kalau mengait-ngaitkan konsep, perkara tauhid dengan konsep positif, Tuhannya si A adalah Ali. Juga kita tahu si Fulan itu damai, si Fulan itu nggak damai. Kita tahu. Oh dia itu belum damai, kita tahu. Kan nggak tahu juga. Ya kan? Saya ini sudah damai atau belum kan nggak ada yang tahu juga. Kan bilang mengalami itu damai. Kita tahu orang itu damai atau tidak dari omongannya atau dari perasaannya. Kan dari perasaan masing-masing. Siapa yang bisa mengetahui orang itu damai atau tidak? Kan nggak bisa juga gitu loh Pak. Bagaimana kita menilai orang lain damai atau tidak? Saya nggak tahu Pak Ahmad Sunarto sudah damai atau tidak. Nggak tahu, itu urusan Pak Ahmad Sunarto. Ada orang marah-marah, belum tentu di hatinya nggak damai. Mungkin dia hanya pura-pura marah, bisa jadi. Orang yang tersenyum, jangan-jangan hatinya sedang cemberut. Kita nggak jadi kan? Ada orang tersenyum kayaknya damai, tapi hatinya penuh kecewa. Jadi masalah damai nggak damai juga, itu urusan batin masing-masing juga Pak Ahmad Sunarto. Nggak bisa kita ngurusin orang lain masalah itu, gitu loh. Bisa juga. Masalahnya emang kenapa? Siapa saja bisa jadi Tuhan kok. Tergantung yang memahaminya. Konsep kan hanya wacana, hanya di pikiran. Itu konsep itu yang masih di pikiran, belum dibukti nyataan sebagai pengalaman. Begitu Pak Koyim. Tuhan bisa saja, siapa saja bisa jadi Tuhan, tergantung siapa yang memahaminya. Begitu Pak Koyim. Coba jelaskan konsep itu apa, konsep. Ngerti nggak ngomong konsep? Salah. Bukan itu ayatnya. Yang tepatnya ini nih, bahwa masing-masing setiap firqah, setiap orang lah, setiap individu mempunyai Tuhan masing-masing. Ini nih ayatnya nih, walikulli wijhatun huwa muwaliha. Itu ayatnya yang tepat itu, bukan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang benar nih, kalau bahas Al-Quran jangan asal dabres aja loh, bacok loh. Lo konsep itu adalah suatu rencana yang masih belum diaplikasikan, itu masih konsep. Nah, gitu loh. Suatu rencana yang belum diaplikasikan itu namanya konsep, masih di pikiran. Gitu. Atau masih di teori. Itu konsep. Begitu Pak Karim, konsep aja pakai diperdebatkan. Pak Koyim. Allah itu yang batin, yang gaib, yang nyata. Allah itu yang batin, yang gaib, yang nyata. Si A. Saya punya kucing, mau saya kasih nama si A. Loh, lu baca doang lo.
lu mau nyampein apa? Lu baca, sebutkan dong. Gue sebutkan ayatnya, gue artiin. Dan maknanya dan tafsirannya itu terserah, itu pengetahuan lu. Kalau lu salah, lu ngucapin Quran apa itu? Gua nggak paham. Nggak usah nyampein kalau begitu. Mau nyampein ke ayam lu? Hai, Pak Koyim, manusia itu tempatnya salah, nggak luput dari kesalahan, apalagi seperti saya. Cuman batin, ya kan? Dan zohir, maksud aneh begitu. Seharusnya Anda sebagai tukang kritik itu salah, yang benar tuh begini, begitu yang dimaksud begitu. Itu adalah tukang kritik. Antum ini seperti iblis, orang salah terus disorak-sorai, syukurin lo masuk neraka, itu sifat iblis. Bukan tepatnya salah atau nggak luput dari kesalahan, nggak punya ilmu, udah gitu aja. Kalau nggak punya ilmu, yang punya ilmu tunjukkan, buktikan gitu loh. Bukti nyatakan, itu baru punya ilmu. Tidak punya ilmu, nggak pernah tampil. Hanya di belakang panggung. Itu anak PAUD. Berbicara tanpa alasan, tanpa argumentasi, itu namanya nggak punya ilmu. Apa itu ilmu? Pasti nggak paham. Kalau saya mengatakan yang benar begini, yang benar begitu, yang salah begini, yang salah begitu, toh juga si A bebel kok. Udah disampaikan bahwasanya narasinya itu salah, masih aja ngotot, masih aja merasa benar. Aduh. Dengerin ayatnya ini Narto ya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Gue nggak ragu nyalah-nyalahin lu. Emang lu salah kok. Kapan? Inilah pengikut Sakifah yang Islamnya hasil mencuri dan merampok, hanya fitnah dan dusta. Nggak ada itu perkataannya itu yang benar, ya. Pak Koyim itu ya pengikut Islam hasil mencuri dan merampok. Gerombolannya Sakifah, kalau bicara itu, kalau nggak fitnah ya dusta. Itu buat amalan setiap hari. Kebenaran itu dari Tuhan engkau, kan bukan dari Abuya. Masa kebenaran itu dari Abuya? Ya silain nyalain. Kebenaran itu dari Tuhanmu, bukan dari Abuya. Siapa Tuhanmu? Ya aku. Maka akulah yang berhak nyalain, bukan Abuya, gitu loh. Masa nyalahin, bukan dari dia kok. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Ya aku. Maka akulah yang berhak menyalahkan Anda, karena kebenaran bukan dari Anda, gitu loh. Karena kebenaran dari Tuhanku. Siapakah Tuhanku? Ya aku. Karena itu kebenaran dari aku, maka harus ikut aku, jangan ikut yang lain, gitu loh, Pak. Lah, lu apa? Itu bahasa apa? Itu gua nggak paham dan nggak ngerti. Lo gua nggak paham nggak ngerti kok lu nyalain gue. Apa lu yang baca gua nggak paham? Kalau gua jelaskan ayat itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gua buktikan maknanya, terjemahannya. Lalu ngomong apa itu gua nggak paham. Bahasa apa itu? Iya, artinya lo telah ngakui bahwa gue ini Tuhan kan? Nggak sadar lo ngomong gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, jadi Tuhan itu aku, bukan gue, ya. Nggak pernah Tuhan bilang gue, dia bilang aku, ya. Itu bukan gue. Ada Tuhan itu aku, ya. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, sembah aku, ya kan? Jangan sembah yang lain. Masa masih nyembah gue segala macam. Gue itu bukan aku, ya. Pahami. Lah, ini si Oleng setengah bener bahwasanya Abah Sunarti mengatakan Allah yang goib, yang batin, yang nyata. Ini gimana? Allah itu yang batin, yang goib, yang nyata. Oh, Sesungguhnya kata Allah, ya, kata Allah ini, sesungguhnya akulah Allah. Gitu. Muhammad itu sifatku, ya. Ahmad itu namaku, insan itu perbuatanku. Itulah aku Allah. Jangan cari yang lain lagi, kata Allah, gitu loh. Kalau Anda cari yang lain lagi, Anda tersesat, kesasar. Begitu kata Allah, ya.